Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Salam. Ustadz. Ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Si penanya ini menceritakan keadaan beliau Ustadz. Jadi Ana hamil 3 bulan, kata dokter, janin Ana ini meninggal dalam kandungan. Kemudian sudah keluar bercak darah tapi perut Ana belum sakit. Dan dokter menyarankan kuret. Bagaimana hukumnya, apakah boleh kuret kondisi seperti ini Ustadz? Hukum darah yang keluar ini disebut nifas tidak? Apakah ana masih harus sholat ibadah seperti biasa, Ustadz? Barakallahu fiki, saudari penanya. Di sini ada beberapa Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Barakallahu fiki, saudari penanya. Di sini ada beberapa permasalahan yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama tentang hukum kuret atau aborsi. Kemudian bagaimana dengan kasus saudari penanya. Kemudian bagaimana tentang darah yang keluar setelah dikuret itu, apakah darah nifas ataukah bukan? Dan bagaimana dengan sholat, apakah sholat seperti biasa ataukah tidak? Taib, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, aborsi atau kuret ya, itu tergantung umur bayi yang dikandung. Tergantung umur bayi yang dikandungnya. Jadi para ulama membedakan 120 hari sebelum 120 hari dengan setelah 120 hari. Ya, 120 hari itu berarti bulan ya, 4 bulan. Maka di sini kita perlu lihat hukum kalau sebelum 4 bulan atau 120 hari itu belum ditiupkan ruh. Ya, belum ditiupkan ruh. Maka di sini hukumnya tetap tidak dibolehkan melakukan aborsi atau kuret kecuali terdapat pemeriksaan oleh tenaga ahli seperti dokter spesialis ya, bahwa ini harus dia sudah dalam kondisi mati atau bayinya sudah meninggal janinnya, maka yang seperti itu boleh untuk diaborsi atau dikuret, diambil. Eh, di sini harus melalui pemeriksaan dokter. Kemudian setelah diperiksa oleh dokter, maka tanyakanlah kepada ahli ilmu masalah kasus per kasusnya. Ini kalau sebelum usia 4 bulan. Ya, maka kondisinya lebih ringan daripada kalau misalkan dia setelah 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan berarti sudah ditiupkan ruh. Nah, kalau sudah ditiupkan ruh, maka dia seperti nyawa ya, makhluk yang bernyawa, manusia yang bernyawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi." Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maka bayi yang sudah berusia, janin yang sudah berusia 4 bulan itu perlakuannya seperti perlakuan manusia yang hidup. Jadi harus berhati-hati, tidak boleh kita melakukan kuret atau pembunuhan kepada bayi tersebut kecuali benar-benar kondisinya adalah kondisi yang betul-betul darurat. Ya, seperti kalau misalkan kondisinya tadi janinnya sudah mati atau misalkan janin mengidap suatu penyakit yang menular, itu akan berbahaya dan akan menular kepada sang ibu. Maka di sini kaidahnya kita harus mempertahankan sang ibu dulu, ya, kesehatan sang ibu daripada sang bayi, karena sang bayi bisa dipastikan atau diprediksi kuat dia akan meninggal. Maka jangan sampai penyakit ini juga menyebar ke ibunya. Maka boleh pada saat itu dengan pertimbangan dokter, kemudian nanti ada ahli ilmu yang berfatwa mengenai kasus tersebut. Apabila benar-benar ini layak untuk diprioritaskan kehidupan ibu, barulah dia boleh dikuret atau diaborsi. Tapi kalau misalkan cuma cacat atau misalkan dia tidak punya tangan atau setelah di USG bahwasanya di sana dia akan lahir anak yang cacat atau mukanya seperti ini, mukanya seperti itu, maka tidak boleh. Itu bukan uzur untuk membunuh janin yang sudah berusia di atas 4 bulan. Taib. Kemudian kata Rasulullah SAW, Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi ya arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Kemudian seperti itu juga, itu 40 hari juga menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu juga. Kemudian thumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah ruh,
ya. Maka di sini ada angka 120 hari. Itu adalah batas di mana Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada janin tersebut. Oleh karena itu, untuk permasalahan aborsi, ini adalah permasalahan yang harus dikonsultasikan kepada tenaga medis, dalam hal ini adalah dokter spesialis, kemudian nanti bawakan ya kasus ini kepada ahli ilmu untuk bisa memberikan fatwa tergantung keadaan yang dihadapi oleh wanita yang memiliki kasus di janinnya. Adapun soal untuk saudari yang dia sedang 3 bulan, kemudian ada tiga dokter menyatakan bahwa dia sudah gugur, janinnya itu sudah tidak ada kehidupan di dalamnya, maka kita katakan silahkan, kalau sudah 3 dokter yang mengatakan seperti itu, berarti memang janinnya itu bukan hanya tidak berkembang tapi sudah mati. Maka silahkan dikuret, karena itu akan menjadi bahaya juga untuk sang ibu. Silahkan dikuret, tidak menjadi masalah. Dan kasusnya jadi tidak menjadi masalah untuk kasus ibu ini ya, karena dia juga dibawa 4 bulan dan kondisi janinnya itu meninggal. Kemudian apabila dikuret maka nanti akan keluar darah, kata dokter. Iya benar, nanti akan keluar darah, dan darahnya ini bukan darah nifas, tetapi dikategorikan sebagai darah istihadhah. Kalau dia dikategorikan sebagai darah istihadhah, maka dia bukan darah haid dan bukan darah nifas. Maka dia tetap wajib sholat 5 waktu dan suaminya halal untuk menggaulinya selama waktu tersebut. Jadi selama di waktu di 4 bulan, kalau dia gugur di bawah 4 bulan atau dikuret di bawah 4 bulan, maka dia itu darahnya adalah darah istihadhah dan dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Ada kasus lagi yang seperti ini pernah ditanyakan ke kita, yaitu bagaimana dengan darah yang keluar mirip darah haid ketika janinnya sudah gugur atau sudah meninggal, kemudian keluar darah. Ya, dan darahnya itu mirip darah haid. Maka Allah alam bisawab, berdasarkan pendapat para ulama memang berbeda pendapat, akan tapi kalau kita lihat ya, ketika janin itu sudah meninggal, maka itu adalah darah haid, yang mana darah asupan yang tadinya itu untuk janin atau darah yang tadinya untuk ASI ya, itu berubah, tidak digunakan untuk asupan dan tidak digunakan untuk ASI, maka dia keluar menjadi darah kotor, yang itu adalah darah haid. Maka orang yang janinnya gugur seperti ini, kalau keluar darah haid maka itu adalah darah haid. Allah alam bisawab, seperti ini ya ikhwan. Barakallahu fikum jami'an.